Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Rohmah. Saya dari program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan 3 kegiatan praktikum, yaitu pengelompokan bahan makanan, uji karbohidrat, dan juga uji lemak. Yang pertama, saya akan melakukan kegiatan praktikum pengelompokan bahan makanan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahan yang disiapkan yaitu ada piring sebagai wadahnya, kemudian ada 10 macam bahan makanan, yaitu ada tahu, kemudian ada nasi, ada pepaya, kemudian ada telur, ada singkong, ada susu, kemudian roti, ada juga tempe, mangga, kemudian ada jagung. Nah, 10 macam bahan makanan ini akan saya kelompokkan berdasarkan kandungan zat gizinya, yaitu karbohidrat sebagai sumber tenaga utama bagi manusia, kemudian protein sebagai pembangun tubuh bagi manusia. Nah, protein di sini ada protein nabati dan juga protein hewani. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Kemudian ada lemak. Lemak ini sebagai cadangan makanan pengganti karbohidrat. Kemudian yang terakhir ada vitamin. Vitamin ini sebagai pengatur di dalam tubuh manusia. Di dalam vitamin banyak mengandung serat dan juga mineral. Baiklah, langsung saja kita mulai pengelompokan bahan makanan, dimulai dari karbohidrat. Karbohidrat diperoleh dari nasi, kemudian singkong, kemudian ada jagung, kemudian roti. Nah, selanjutnya yaitu protein. Protein kita peroleh dari telur, kemudian tempe, kemudian ada tahu. Nah, selanjutnya yaitu lemak. Lemak kita peroleh dari susu. Dan selanjutnya adalah vitamin. Vitamin kita peroleh dari buah pepaya dan buah mangga. Nah, dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada roti, kemudian ada jagung, ada nasi, dan juga ada singkong. Sedangkan makanan yang mengandung protein yaitu ada tahu, kemudian ada telur, dan ada tempe. Sedangkan makanan yang mengandung lemak yaitu ada susu. Dan makanan yang mengandung vitamin ada buah mangga dan juga buah pepaya. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan praktikum uji karbohidrat. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Landasan teorinya yaitu apabila makanan yang diberi tetesan betadin dan warnanya berubah menjadi warna kebiruan atau keunguan, maka makanan tersebut dapat dikategorikan sebagai makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun beberapa bahan makanan yang telah saya siapkan yaitu ada gula pasir, kemudian ada apel, kemudian ada kentang, ada tahu, selanjutnya ada pisang, kemudian margarin, ada nasi,
Ada telur, telur ini kita ambil putihnya saja ya. Selanjutnya ada biskuit, dan yang terakhir ada tepung terigu. Nah, semua bahan-bahan ini sudah saya haluskan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Pertama, kita tetesi semua bahan makanan menggunakan Lugol atau betadine. Kita buka dulu betadinnya. Kita mulai dari tepung terigu, kita beri tetesan betadine 2-3 tetes. Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini. Bisa dilihat pada tepung terigu, warnanya langsung berubah menjadi biru keunguan. Selanjutnya kita coba pada biskuit. Kita beri tetesan betadine 2-3 tetes. Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini. Di sini warna biskuit ada biru keunguan, tetapi dia kembali ke warna semula. Selanjutnya kita coba pada telur. Telur ini telur rebus yang sudah kita ambil putihnya saja. Kita aduk-aduk. Nah, pada telur ini warnanya mengikuti warna betadine. Selanjutnya kita coba pada nasi. Kita beri 2-3 tetes betadine. Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini. Warna nasi menjadi warna biru keunguan dan warnanya ini sangat pekat sekali. Selanjutnya kita coba pada margarin. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, pada margarin ini warnanya mengikuti warna betadine. Selanjutnya kita akan coba pada pisang. Kita beri tetesan betadine 2-3 tetes. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Pada pisang mengalami perubahan warna sedikit, namun dia kembali ke warna semula. Kemudian kita coba pada tahu, kita beri tetesan betadine. Selanjutnya kita aduk-aduk. Warna tahu juga mengikuti warna betadine. Kemudian kita coba pada kentang. Kita beri 2-3 tetes dari betadine, kemudian kita aduk-aduk. Pada kentang ini mengalami perubahan warna biru keunguan. Selanjutnya kita coba pada apel, kita beri 2-3 tetes betadine. Kemudian kita aduk-aduk. Warna pada apel mengikuti warna betadine. Selanjutnya kita coba pada gula pasir. Kita beri 2-3 tetes betadine.
Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Pada gula pasir, warnanya juga mengikuti warna betadine. Nah, kita sudah selesai. Nah, teman-teman, kita sudah praktekkan dengan meneteskan betadine pada semua bahan makanan yang telah disiapkan. Di sini terdapat beberapa bahan makanan yang mengalami perubahan warna biru keunguan, ada juga yang tidak mengalami perubahan warna, dan ada juga yang mengalami perubahan warna kuning kecoklatan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada tepung terigu, kemudian ada nasi, ada pisang, dan juga ada kentang. Karena bahan makanan ini mengalami perubahan warna biru keunguan. Sedangkan pada bahan makanan yang lain tidak mengalami perubahan warna, berarti bahan makanan ini tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita akan melakukan uji lemak pada beberapa bahan makanan yang telah kita siapkan. Tujuan melakukan uji lemak yaitu mengelompokkan bahan-bahan makanan manakah yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang disiapkan yaitu di sini ada air, kemudian ada minyak goreng, kemudian ada kemiri yang sudah dihaluskan, ada kacang tanah, kemudian ada susu, ada santan, kemudian pepaya, margarin, selanjutnya ada jagung, kemudian ada wortel, kemudian ada singkong, dan seledri. Nah, kita juga perlu menyiapkan kertas coklat. Kertas coklat ini akan kita gunakan untuk uji lemak. Nah, kita juga perlu menyiapkan lilin. Lilin ini akan kita gunakan untuk mencairkan margarin, ya. Nah, baiklah, sekarang kita akan mulai uji coba. Pertama, kita mulai uji coba pada bahan air dan juga minyak. Di sini kertasnya sudah saya beri label nama sesuai bahan-bahan yang akan kita uji coba. Pertama, kita uji coba pada air. Kita uji coba di sini. Kita ambil sedikit air, lalu kita teteskan pada kertas, dan kita usap-usap. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba pada minyak goreng. Kita buka dulu kemasannya. Kemudian kita tuangkan sedikit minyak goreng di kertas ini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba pada kacang tanah. Kacang tanah kita ambil, kemudian kita oles-oleskan pada kertas coklat. Kita usap-usapkan. Kita usapkan hingga beberapa kali ya, beberapa kali usapan. Kemudian kita bersihkan sisa kacang tanah yang menempel. Nah, dia seperti ini. Selanjutnya kita coba pada seledri. Kita ambil daunnya, kemudian kita usap-usapkan. Tidak. Selanjutnya adalah wortel. Hingga membekas ya. Selanjutnya kita akan coba pada jagung. Kita ambil jagung, kemudian kita usap-usapkan. Seperti ini. Kemudian kita coba pada pepaya.
Kita ambil buah pepaya, kita usap-usapkan pada kertas. Selanjutnya, kita coba pada kemiri. Kemiri mana? Ini kemiri yang sudah dihaluskan ya. Kita usap-usap pada kertas. Kemudian kita bersihkan sisa kemirinya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya susu. Kita tuangkan sedikit susu. Kemudian kita usap-usap ya. Sudah. Selanjutnya singkong. Kita ambil singkong. Kita usap-usap pada kertas. Selanjutnya ada santan. Kita tuangkan sedikit santan. Kemudian kita usap-usap menggunakan ini ya. Sudah. Dan yang terakhir adalah margarin. Untuk margarin kita perlu mencairkan terlebih dahulu. Kita cairkan seperti ini sampai dia meleleh. Sudah meleleh ya. Kemudian kita letakkan pada kertas yang bertulisan margarin. Selanjutnya kita usap-usap. Nah, setelah selesai semua, kita biarkan kertas ini hingga 5-10 menit. Baiklah, ini sudah 10 menit. Sekarang kita amati kertas satu persatu. Kita amati menggunakan lampu senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang telah diuji. Kira-kira kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak? Pertama kita mulai dari air. Kita lihat dari bekas air itu tidak meninggalkan noda, berarti dapat disimpulkan bahwa air ini tidak mengandung lemak. Selanjutnya jagung. Jagung juga tidak meninggalkan noda bekas, berarti jagung ini tidak mengandung lemak. Kemudian kacang tanah. Kacang tanah meninggalkan noda, berarti kacang tanah ini mengandung lemak. Selanjutnya kemiri. Kemiri meninggalkan bekas noda, berarti kemiri termasuk bahan yang mengandung lemak. Selanjutnya pepaya. Pepaya tidak meninggalkan bekas apapun, berarti pepaya tidak atau bukan bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya ada wortel. Wortel juga tidak meninggalkan noda, berarti wortel bukan bahan yang mengandung lemak. Selanjutnya seledri. Seledri tidak meninggalkan noda lemak, berarti seledri ini bukan bahan yang mengandung lemak. Selanjutnya susu. Susu juga tidak meninggalkan noda, berarti susu bukan bahan yang mengandung lemak. Selanjutnya santan. Santan meninggalkan noda, berarti santan ini mengandung lemak. Kemudian ada singkong. Singkong tidak meninggalkan noda, berarti singkong bukan bahan yang mengandung lemak. Kemudian di sini ada margarin. Margarin meninggalkan noda lemak begitu pekat, berarti margarin ini adalah bahan yang mengandung lemak. Kemudian ada minyak. Minyak meninggalkan bekas noda yang begitu pekat, berarti minyak ini mengandung lemak. Nah, jadi kesimpulannya, bahan makanan yang mengandung lemak yaitu ada minyak goreng, kemudian margarin, kemudian ada santan,
kemudian kemiri, dan juga kacang tanah. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak yaitu ada susu, kemudian seledri, selanjutnya wortel, pepaya, air, jagung, dan juga singkong. Baiklah teman-teman, akhirnya selesai sudah kegiatan praktikum kita pada hari ini, yaitu tentang pengelompokan bahan makanan, uji karbohidrat, dan juga uji lemak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.